bayar di lewat online. Jenenge Pak D, Pak Ode. Pak Ode, Bu. Pak Ode ini bukan orang Jawa. Bukan orang Sulawesi, Bu. Marga Sulawesi Buton sana ini Pak Ode. Memang DP-nya kuning, tapi nomor HP-nya bukan. Tapi hati-hati. Ada saya juga. Kata-katanya kalau halus ada ya. dinar ini ada kuning loh. Tapi transfernya bukan ke rekening kuning. Rekeningnya Pak Ode ini ada. Kasihan. Rekannya. Kemarin salah wong wis colo, kena tipu tamanya Terus yang ketipu juga banyak ini loh. Yang ketipu banyak sekali ini buktinya. Kita tinggal laporan ke Polres saja ini. Buktinya banyak. Tolong ya Pak, Bu. Malah justru sampean itu kalau tidak punya biaya ngomong aja terus terang, aku nggak punya biaya, pengen berobat gini ini, kita terima, gak kira enggak. Terus nanti walaupun sampean sudah bayar, pasti ada salah satu berapa orang tak kembalikan uang itu yang saya tidak mau nerima karena orangnya begini-begini, jelas itu setiap hari ada. Jadi nggak melulu kita urusan duit-duitan. Tolong ya, hati-hati sama Pak D. Siapa Pak D? Oh, Pak D. Pak D itu Pak D ayo. Ada berbun. Pak. Silakan. Jasmi. Masih ada yang mana? Oh iya, ya. Ah ya. Sedikit ya. Tip apa tip? Tips. Ada sedikit sekali. Makanlah apapun bentuknya, di rumah maupun di warung atau di luar atau di mana saja. Jangankan makanan, baju apapun yang kita pakai, apapun bentuknya, kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim atau kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan dilepaskan dari semua godaan setan agar kita terlepas dari banyak penyakit. Ada ceritanya sedikit, kalau makanan, kalau kita tidak berdoa selalu, nanti takutnya kita kan orang awam, mata kita kan nggak kelihatan dari goib-goib. Nanti kalau ada yang kita beli atau yang kita makan ternyata kesisipan dari coba jabu wes angin bablas podo tekoin dik gitu. Nah itu ada salah satu banyak yang kena liurnya setan, kena bulunya setan. Jadi setan ngasih banyak sekali untuk agar kita tertarik. Wes dulu aku ngomong wes. Nah itu kalau kita banyak berdoa, apa yang kita makan sebelum kita makan, terutama ibu-ibu masak di rumah, pagi kita doa pada Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan makanan apapun bentuknya, insya Allah barokah untuk semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita walaupun penyakit enggak teman-teman, karena kan setan memberi liur yang ada di sayuran atau di masakan atau apa, atau berupa sayuran lek wis mlebu nang badan kita kalau kita nggak baca bismillah atau berdoa lah itu deh jero wetenge awake dhewe iso dadi belatung, iso dadi nanah, iso dadi semuanya asap. Itu biar kita tidak terjadi itu, mudah-mudahan bila mana kita selalu berdoa insya Allah terhindar dari semua itu. Bene kak loro lambung, darah tinggi, diabetes itu insya Allah nanti terhindar. Itu aja ya Pak Bu. Allah ya berkatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, monggo kita terlebih dahulu memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan, kita diberikan kesembuhan, jangan berikan kesembuhan secepatnya, dan doakan juga saya nanti tidak ngantuk karena ya rata-rata datang ke sini rata-rata kena sihir. Jadi nanti aku ngobati, kalau dukunya santai-santai aku ya enak-enakan santai. Mudah-mudahan dibuat santai biar cepat sembuh, nyaman semuanya. Kita berdoa, kita minta mukjizatnya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah. Apa yang kita harapkan, insya Allah Allah selalu mengijabainya.
Al-Fatihah. Mohon maaf 3 kali saja di dalam hati. Berdoa karena Allah. Insya Allah jangan berdoa karena sakit. Insya Allah Gusti Allah akan memberi yang terindah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Walaupun nggak makan muta hitam. Hitam. Ayo serap hitam. Sehari bisa 4 kali. Itu 4 dulu, sudah nulu. Pahit ya. Al-Fatihah ya. Coba rasakan. Betul. Gimana? Ringan Bu. Enak? Dikuatkan ya. Ya. Allah.
buat apa tadi, buat apa aja nggak bisa. Udah sembuh ya. Allah Akbar. Allah. Panas kok badanku Bu. Ya. Bisa tidur sampai saya siram pakai air es Bu tiap malam. Nggak pernah bisa tidur. Udah 10 hari. Harus sabar ya. Karena ini infeksinya menyebar, ya. Ini. Allah. Sakit, sakit. Hah? Sakit, sakit. Siapa? Enakan Bu. Iya enakan. Saya miring ke sini tuh sakit setengah mati. Sekarang udah bisa buat miring. Cuma nggak bisa jalan sekarang. Gimana? Ya, nggak bisa jalan dari tanggal 19 itu Bu. Allah ya Allah. Ya Allah. Oh, sakit Bu. Relax dulu. Sakit. Allah. Coba ringan buat gerak-gerak. Coba. Di sana. Enakan Bu. Duduk bisa, nggak bisa. Bisa Bu, gelap kalau buat duduk. Eh? Jadi batik gelap. Oke, duduk gelap.
makan energen dulu ya. Muntah terus aku. Gak apa-apa, itu sudah dibenahi. Nanti perlahan-lahan ya. Mas, ini mbaknya udah berobat berapa kali ke sini? Kalau kesininya itu 3 kali ini. Ketiga kali. 3 kali. Keempat. Yang pertamanya, yang terakhir kemarin kan yang di hotel itu. Oh, yang di hotel itu. Ini sebelumnya perutnya lubang itu habis dioperasi Ya, itu ya? ini mas, mulai dari awal ya. Ini kan dulu kan ikut suaminya ke Gorontalo. Nah pada waktu sana itu sakit, terus akhirnya dijemput sama ibu saya, jemput ibu saya ke sana. Diagnosanya dari rumah sakit Gorontalo sana itu bilangnya kista ganas katanya gitu. Dan di sana itu nggak berani operasi karena alatnya kurang lengkap, jadi disuruh ke Jawa. Oh ya. Nah pada waktu ke Jawa itu saya sempat saya bawa ke Mojokerto, rumah sakit Gadol. Nah rumah sakit Gadol nggak berani juga. Akhirnya saya bawa langsung ke Dr. Sutomo Karangmenjangan. Nah dari Karangmenjangan itu nggak mau terima pasien karena kuotanya sudah banyak, jadi pasiennya sudah full. Jadi pada waktu itu nggak mau terima. Dan akhirnya saya bawa pulang lagi ke Mojokerto. Nah, pada esokan harinya akhirnya saya bawa ke rumah sakit Abdirayu Pusara Surabaya. Dari rumah sakit Pusara Surabaya itu dia berani ngoperasi, tapi dari semua itu hasil dari rongsennya dari Gorontalo itu. Nah di Gorontalo kan ngomongnya kista ya. Nah pada waktu dibedah di Pusura itu ternyata bukan kista, dan itu pun nanah campur darah segini, ada 2,5 liter. Setelah dioperasi itu? Setelah dioperasi. Itu sebelum dioperasi itu perutnya masih biasa? Biasa, enggak, ya agak besar. Oh besar ya, Ya. besar gitu. Tapi nggak lubang, nggak apa kan? Enggak lubang. Ya besarnya sih enggak seberapa lah, kalau menurut saya sih kayak orang hamil 3 bulanan lah. Oh iya, iya. Nah pada waktu dioperasi ternyata kistanya itu enggak ada, dan ternyata itu darah campur nanah. Sampai sekarang pun masih ada fotonya. Terus itu setelah dioperasi hasilnya itu darah campur nanah itu? Darah campur nanah. Jadi saya sempat dipanggil sama dokternya ke ruang operasi itu. Iya. Mas ternyata ini tidak sesuai dengan yang di rongsen di Gorontalo sana. Ini ternyata adanya darah sama nanah. Jadi saya dikasih tahu darahnya itu apa? Sekitar 2 liter. 2 literan, sekitar 2 literan. Terus itu setelah operasi itu baru operasi pertama kalinya? Pertama kali. Terus setelah itu Habis berarti pertama kali itu di operasi Pusura itu ya. Terus ternyata dia nggak berani, dokternya nggak berani memutuskan. Akhirnya ini saya tutup kembali ya. Jadi ini cuma saya bersihkan aja. Terus saya tutup kembali. Oh itu setelah operasi berarti lubang itu? Enggak sempat itu sudah dijahit? Dibelah, tapi dijahit. Oh. Habis disterilkan, terus dijahit lagi. Terus nunggu sampai di sana itu paling kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, terus agak sembuh. Jahitannya itu sudah kering. Sudah kering, akhirnya saya bawa pulang ke Mojokerto. Nah dalam waktu 4 hari, 3-4 hari, kambuh lagi. Langsung kambuh. Nah kayak semacam gimana ya, membusuk gitu, jahitannya itu membusuk. Oh jahitannya Membusuk. Akhirnya, itu jahitannya besar apa kecil Pak? Besar. Lubangnya kurang lebih 20 cm-an. Sekitar 20 cm-an. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Rekso Waluyo Mojokerto. Ke bawah rumah sakit lagi? Sempat saya bawa ke rumah sakit beda lagi, Terus? Ke Rekso Waluyo itu 2,5 hari. 2,5 hari. Tapi dia nggak mau. Maksudnya kan masalahnya operasinya kan nggak di situ. Akhirnya nggak tanggung dia. Akhirnya
dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo. Yang kemarin itu. Nah, yang kemarin saya terakhir Yang kontrol operasi di sana. Iya, yang operasi kedua. Ya. Itu akhirnya di Dr. Sutomo. Dan dari Dr. Sutomo sampai sekarang pun belum tahu penyakitnya itu seperti apa. Sempat saya dikasih tahu, saya dipanggil dari hasil labnya itu kayak semacam daging gitu segini, kecil ya, kurang lebih 2 sentian. Dan itu habis di lab dan ternyata juga nggak tahu itu penyakitnya apa. Jadi operasinya udah berapa kali sih sampai sekarang? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Tapi ada perkembangan, maksudnya Nggak ada sama sekali. malah tambah. Ya sepertinya sih kayak nggak masuk akal gitu. Masa orang sakit itu nggak tahu sakitnya apa. Terus mulai habis ke rumah sakit terus bapaknya nyoba ke alternatif gitu. Nggak alternatif sih pernah dulu waktu sebelumnya kesini. Ya cuma 1 kali 2 kali aja. Tapi masih nggak ada perkembangan. Masih sama. Masih sama. Semenjak dari sini yang pertama kali Iya, ya. itu ada Ada perkembangannya. ada perkembangan. Nah karena kan ini kan situasinya kan pandemik, ya kan agak lama ya kesininya. Jadi ya ini agak kambuh lagi. Ya mungkin Katanya sebenarnya kan ya. harusnya kan 2 minggu sekali di sini. Dan kita kan alhamdulillah ya dikasih kartu kebijakan merah ya sama Puningsi. Ya alhamdulillah saya bisa diurus sama Kuning, dapat kartu merah, berobat gratis, nggak bayar sama sekali. Nah ini akhirnya kan sini lagi. Jadi ini udah keempat kalinya ya? Keempat kalinya ini. Ya dulu sempat kalau buat makan keluar gitu ya? Selalu keluar. Dalam 2 tahun itu habis makan itu nggak masuk semua. Jadi katakanlah 50% keluar, 50% masuk ke tubuh. Gitu. Nah ini sudah hampir 10 harian. Ini nggak mau makan, nggak apa. Jadi ya makannya cuma sedikit-sedikit gitu. Biasanya bisa jalan. Wong kesini kedua itu, satu kedua itu bisa jalan sendiri ke sini. Itu yang ketiga juga bisa kok. Yang keempat ini nggak bisa sama sekali. Jadi dari rumah saya angkat itu ke mobil, sudah di mobil ya tidur aja terus sampai datang ke sini. Tapi sekarang perutnya gimana? Ini kita udah enakan. Enggak enakan. Tapi buat nafas aja nggak bisa. Putus. Iya. Sekarang bisa nafas panjang nih, udah enakan. Kalau muntah itu ususnya itu keluar segini. Besar kan. Keluar ususnya itu keluar segini. Itu pun Dari perutnya? Dari perutnya. Jadi kalaupun kembali itu nunggu waktu paling nggak 1 jaman. Lebih ke dalam. Iya. Masuk ke dalam. Kalau muntah kan nekan, perut kan nekan. Nah itu mesti keluar. Nah, keluarnya itu kurang lebih ya 5 sentian lah. Keluarnya usus itu. Dan kembalinya pun lama, butuh waktu paling nggak kurang 1 jam itu ya. Tapi sekarang perutnya masih cairan juga sama. Masih lubang paling nggak kurang lebih segini lubang sekarang. Iya, kan lubangnya 2 cm mas. Tengahnya itu ada lubangnya lagi, yaitu ususnya itu yang pecah. Jadi mulai dari awal sakitnya di rumah sakit sampai sekarang itu saya yang ikut. Nah, sebenarnya kan saya ingin ikut yang dari di awal sini kan sama saya juga, sampai hari ini pun sama saya. Saya ingin masuk kan belum boleh karena belum satu-satu. Kemudian belum bisa memberi penjelasan lah yang lebih detailnya lagi. Ya udah mas, makasih mas ya atas informasinya ya. Terima kasih mas. Ya, semoga cepat sembuh. Amin. Mbak semoga cepat sembuh mbak ya. Terima kasih mas, amin.